tentu eh, Kordif SDM sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di poin 3 punya tanggung jawab untuk mengampu terkait kegiatan kesekretariatan. Nah, ketika ada pertanyaan bagaimana mekanisme yang efektif ketika Kordif SDM ini bukan ketua, maka di Perbawaslu sudah diatur dengan jelas Korsek atau Kasek itu bertanggung jawab secara kepada ketua, kepada pimpinan yang lain, kepada Kordif SDM itu sifatnya koordinasi. Oleh karenanya ketika pertanggongjawaban itu dilakukan oleh Korsek atau Kasek, maka pertanggungjawabannya itu ke ketua. Beda kalau pimpinan, kalau Kordif itu bertanggung jawab di pleno, tetapi kalau Korsek ini bertanggung jawab di ketua. Bagaimana dengan Kordif SDM? Ya Kordif SDM otomatis nanti bisa mendapatkan kewenangan atau bisa mendapatkan laporan itu bisa langsung sebagai bentuk koordinasi dari Korsek, tetapi bukan laporan, jadi koordinasi dengan Korsek untuk mendapatkan apa-apa saja tugas yang sudah dilaksanakan oleh koordinator sekretariat atau Kasek. Nah, ketika hal tersebut ketua itu sekaligus Kordif SDM, ya tentu memang kalau itu urusannya SDM menjadi lebih efektif karena tidak panjang atau tidak harus melalui ketua karena sekaligus ketua. Tetapi ketika bukan ketua maka tetap Korsek itu bertanggung jawab ke ketua. Bahwa bisa langsung ke Kordif SDM itu sifatnya koordinasi. Jadi seperti itu, Mas. Menurut kami dari pertanyaan tersebut, kalau di awal tadi saya sampaikan, pimpinan itu kolektif kolegial. Jadi Korsek dalam hal ini Komandan Kesekretariatan itu bertanggung jawabnya adalah kepada pleno pimpinan. Jadi tidak ada tanggung jawab secara spesifik kepada ketua. Adapun hubungannya dengan ketua, menurut kami adalah itu garis koordinatif saja. Jadi tidak semata-mata ketua menjadi decision making tersendiri, tapi ketua menjadi bagian penting, menjadi bagian yang sangat inti untuk menyampaikan hasil-hasil dari pleno tersebut. Karena SDM ini sifatnya itu hanya membagi tugas saja, membagi tugas bagaimana pekerjaan-pekerjaan pengawasan itu terbagi habis. Nah, kalau ketua sekaligus SDM, apakah hal tersebut mempengaruhi dan efektif? Saya kira garis koordinasinya akan lebih cepat ketika ketua itu dipimpin oleh divisi SDM. Tapi semata-mata ini tidak mutlak karena mengingat yang dibedakan adalah ketua dan kepala. Kalau ketua itu adalah kolektif, kalau kepala, misalnya kepala dinas itu menjadi punya decision making tersendiri atas kepemimpinannya. Kalau karena saya Kordif SDMO yang bukan ketua, ya. Saya Kordif SDMO yang bukan ketua. Hal apa yang saya lakukan selama ini? Kunci satu adalah komunikasi. Satu adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Satu, tugas atau tupoksi kita harus berjalan. Pastinya ketika tupoksi kita berjalan, itu mitra kita kan sekretariat, dalam hal ini kepala sekretariat. Kita harus baik-baik, kita harus berkoordinasi dengan baik dengan koordinator sekretariat. Berkoordinasi dengan baik itu kuncinya apa? Komunikasi. Nah, kalau komunikasi kita bagus, pasti koordinasinya bagus. Jangan sampai koordinasi itu ya terhambat hanya gara-gara komunikasi. Nah, satu komunikasi dengan Korsek yang memang bermitra dengan kita. Yang kedua adalah komunikasi dengan ketua
yang memang bukan atau bukan pemangku divisi SDMO. Kita ajak komunikasi. Jadi apa-apa saja yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita buat, kondisi organisasi atau lembaga kita seperti apa, kita selalu komunikasi. Sehingga apa? Apapun yang dihasilkan atau dilaksanakan oleh Kasek, ya, apapun yang dilaksanakan oleh Kasek itu juga sepengetahuan kita yang Koordif SDMO ini. Ya, satu tadi kuncinya memang adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi pasti akan baik pula. Nah, ketika SDM itu ketua, ya pasti itu efektif dan sangat mempengaruhi. Karena apa? Ya dengan sendirinya karena selaku ini ya, selaku ketua ya dan pemangku, karena ketua itu Korsek itu bertanggung jawab kepada ketua. Jadi apapun koordinasinya itu kalau jadi satu pintu lah. Nah, kalau masih kalau yang ketua yang bukan SDMO pastinya ada dua pintu. Satu pintu dengan Korsek, satu pintu dengan Koordif SDMO. Koordinasi dua-duanya itu harus kita laksanakan. Kunci utama adalah komunikasi. Untuk upgrading SDM ad hoc itu memang sangat sangat berat untuk dilakukan. Artinya beban berat, maksud saya, beban berat yang dimiliki oleh teman-teman ad hoc itu menjadi satu kesatuan tugas yang tidak terpecahkan. Bayangkan ketika ad hoc di kecamatan itu hanya 3, dia harus memahami 5 divisi di atasnya. Lalu 5 divisi di atas 3 ad hoc yang ada di kecamatan juga harus mampu menerjemahkan 7 divisi di provinsi. Ini menjadi PR bersama karena memang postur struktural di Bawaslu itu tidak piramid tapi cembung di tengah. Jadi artinya dari RI itu 5, dari provinsi itu 7, sehingga kabupaten kota yang besar 5 dan yang di kecamatan 3. Jadi 3 orang ini, 3 pimpinan yang ada di kecamatan dalam hal ini ad hoc itu punya beban berat untuk menerjemahkan 5 kebijakan divisi di kabupaten kota ataupun 7 divisi di provinsi. Nah, solusinya gimana? Ad hoc ini harus di BIMTEK, dan di BIMTEK. BIMTEK-nya harus keseimbangan antara teori dan praktek dengan sangat masif. Karena bagaimanapun juga garda terdepan teman-teman ad hoc di kecamatan maupun di kelurahan desa itu menjadi pasukan yang terdepan untuk dalam hal menjalankan tugas pengawasan di pemilu maupun pemilihan. Kalau kami ada di Bawaslu Kota Malang itu pelatihan atau peningkatan kapasitas yang sifatnya kompetensi. Jadi sifatnya kompetensi. Jadi kita pelatihan atau peningkatan kapasitas yang nantinya yang efektif adalah yang nantinya kita bisa laksanakan atau kita terapkan di lapangan. Ya, pelatihan. Jadi kalau saya ya dalam satu pelatihan bisa teori, dari satu pelatihan itu teori 30%.
70% ada praktek. Nah, bagaimana menyikapi ketika ada ad hoc yang pastinya grade-nya terlalu ekstrim ya. Ada yang satunya belum paham sama sekali atau memang belum pernah berkecimpung dalam dunia kepemiluan, yang satunya sudah berkali-kali menjadi pengawas ad hoc. Kalau saya mudah saja, dalam suatu pelatihan itu tadi itu 30% adalah teori. Yang 70% adalah diskusi. Diskusi di sini adalah nantinya mempraktekkan kita ambil. Jadi kalau saya sih lebih pada apa? Memaksimalkan ilmu yang sudah diperoleh dari pengawas yang sudah berpengalaman. Jadi misalkan mengenai perekrutan misalkan, karena saya selaku SDM ya, mengenai perekrutan pengawas ad hoc di tingkat kelurahan ataupun TPS. Nah, kalau orang yang baru pastinya belum tahu trik, belum tahu arumus jitu mendapatkan pengawas ad hoc tingkat TPS. Nah, ini ilmu yang didapat dari teman-teman yang pengawas yang sudah berkali-kali pengawas yang terpilih yang sudah berkali-kali menjadi pengawas ad hoc itu adalah sharing. Jadi sistemnya sharing. Sharing pengalaman yang sudah mereka seperti apa, trik mereka seperti apa. Nah, di situ kita gabungan jadi satu dalam diskusi itu hasil-hasil apa saja yang sudah diperoleh oleh pengawas yang sudah berpengalaman tadi itu untuk diberikan atau digedok tularkan kepada pengawas yang belum pernah sama sekali. Jadi yaitu pelatihan peningkatan kapasitas yang nantinya pengawas ad hoc itu bisa melaksanakan secara langsung di lapangan, tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak teori, kemudian memanfaatkan pengawas-pengawas yang sudah berpengalaman untuk memberikan sumbangsih pemikiran apa yang sudah diperoleh atau apa yang sudah dilaksanakan pada saat mereka menjadi pengawas ad hoc. Jadi seperti itu. Nah, menurut saya hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi disparitas pengetahuan atau disparitas pemahaman penyelenggara yang sudah masuk dalam pengawas itu seharusnya tidak perlu terjadi yang seperti ini, ada yang nol sama sekali itu. Karena apa? Di proses perekrutan itu sudah ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilalui. Kecuali misalnya memang ternyata di kecamatan tertentu gak ada yang daftar, nggak ada yang daftar hanya 3 secara administratif memenuhi, tetapi ternyata ada satu yang memang dia tidak punya pengetahuan atau pengalaman di penyelenggara pemilu. Tetapi karena yang lain nggak ada yang daftar, bisa saja karena itu juga tidak pernah beraturan, meskipun memang persyaratannya itu juga harus ada pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan pemahaman ini bisa kita berikan. Namun hal ini ketika ada pertanyaan seperti ini, kalau ada pemahaman yang benar-benar masih sangat jauh, itu tentu model peningkatan kapasitasnya adalah tentu ada treatment khusus kepada yang bersangkutan sehingga tidak mempengaruhi ke panwascam yang sudah expert misalnya, kalau dalam dikatakan sudah expert, atau sebaliknya panwascam yang sudah expert ini, yang sudah punya pengetahuan lebih ini bisa sekaligus mengeksplor kemampuannya untuk teman atau untuk pengawas yang lain yang
dirasa masih kurang kemampuannya ini. Sehingga dengan begitu akselerasi pengetahuan, akselerasi pemahaman, akselerasi skill tentang pengawasan ini bisa segera dilakukan, diupayakan sehingga seluruh pengawas yang ada itu punya pengetahuan yang cukup, ya, pengetahuan yang cukup terkait bagaimana mereka harus mengambil keputusan ketika ditemukan pelanggaran di lapangan misalnya. Nah, hal ini tentu ini bisa kita lakukan dalam kurun waktu setelah mereka kita lantik, setelah kita berikan SK, maka langsung start kita berikan treatment untuk ketika diketahui ada yang pemahamannya kurang untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tambahan, baik itu dari kita yang itu sifatnya formal, BIMTEK formal, maupun pendekatan kalau ketika di BIMTEK formal itu nanti diketahui ternyata ada yang kurang ini kemampuan salah satu panwascam di salah satu kecamatan misalnya, maka kita ada, karena kabupaten ini wilayahnya luas, maka kita berlima itu kita bagi korwil, maka korwil ini nanti bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan kapasitas, meningkatkan skill ketika diketahui ada disparitas, ada kesenjangan pengetahuan dari pengawas yang ada di lapangan. Tiga hal yang kita lakukan. Pertama, pada saat kita melaksanakan perekrutan, pastinya kita harus sudah mulai memetakan. Ya, pada saat perekrutan itu kita harus sudah mulai memetakan. Jadi SDM punya tugas atau kewajiban untuk memetakan. Sudah mulai memetakan. Kira-kira mana-mana panwascam memang capable lah, ya, punya kompetensi untuk di pengawasan itu siapa dan sebagainya. Pastinya kita akan tahu ketika mulai perekrutan pastinya kan sudah ada di pengalaman kerja dan sebagainya. Dari situ kita bisa lihat, dari situ kita bisa cermati. Nah, pada saat perekrutan itu kita nanti bisa pertajam ketika pengawas ad hoc tadi sudah belum terpilih sih, masih calon, tapi sudah masuk di 6 besar lah misalkan, di 6 besar untuk pengawas kecamatan. Dari situ kita gali pengetahuannya, kita gali kompetensinya ada di mana. Itu satu pada saat perekrutan. Yang kedua, nah pada saat pelatihan, pastinya setelah perekrutan terbentuk, kemudian kita BIMTEK. Nah di BIMTEK itu juga kita memang selama ini kita agak menyepelekan lah. Terkadang ketika sebuah pelatihan, ya kita melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas atau training, itu kita tidak memantau, kita tidak memetakan peserta-peserta mana yang punya kompetensi tertentu. Nah, harusnya mulai dari situ itu juga. Jadi mulai dari situ juga kita akan mulai memetakan kompetensi dari masing-masing orang atau masing-masing panwascam yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pada saat pastinya kita akan melaksanakan monitoring, supervisi, monitoring. Nah, pada saat itu juga kita juga bisa membuat atau memetakan kompetensi dari masing-masing panwascam, baik itu secara tekstual atau kita buat
beberapa kuesioner lah, beberapa kuesioner kita bisa berikan atau ya kita diskusi di situ. Nah, dari 3 faktor ini kita bisa membuat atau memetakan kompetensi dari masing-masing Panwascam. Jadi berdasarkan pengalaman ya, beberapa kali kita melakukan BIMTEK terkait soal bagaimana agar kita bisa memetakan untuk mengetahui kompetensi dari masing-masing Panwascam. Itu tentu ini akan kita kembangkan di BIMTEK berikutnya. Selalu akan ada pretest dan post-test di setiap BIMTEK. Jadi sebelum materi disampaikan, kita adakan pretest. Kita tahu, oh ini kemampuannya nilainya 40, nilainya 30 misalnya, sebelum di BIMTEK. Setelah kita berikan materi-materi, akhirnya kita tahu materi itu nanti arahnya kemana dari pretest itu. Oh ini ternyata materi ini sudah banyak yang tahu misalnya. Oh materi ini sebagian besar belum menguasai. Maka dari situ kita tahu dan bisa efektif. Berarti tekan materi mana yang harus kita maksimalkan agar Panwascam, agar pengawas di tingkat kecamatan ini terpenuhi kebutuhan kompetensinya untuk bisa menguasai, untuk bisa memahami, dan sekaligus untuk bisa mengimplementasikan kemampuan kepengawasannya. Dalam hal ini untuk mengetahui kompetensi khusus sebenarnya sudah ada ilmunya. Jadi di samping itu ilmu psikologis atau dalam kesempatan BIMTEK, Rakernis dan seterusnya itu harus selalu diawali dengan pretest. Pretest dalam hal ini pretest pengetahuan secara teori maupun praktek. Kalau sudah dijabarkan teori dan praktek diketahui kapasitas kompetensinya, maka akan dipilah-pilahkan masing-masing yang grade-nya tinggi, sedang dan lemah. Di situ instruktur akan dengan akan bisa mengolah antara yang lemah, menengah dan tingkat kompetensinya bagus atau tinggi dengan materi yang ada. Dan ini akan di-sharing berulang-ulang. Jadi akan di-sharing antara kelompok lemah dan kelompok menengah kelompok yang kuat, sehingga nanti pengetahuan antara teori dan praktek itu bisa sejajar dipahami dan dimengerti, karena kita memang tugas pengawas itu berhadapan dengan masyarakat peserta pemilu yang luar biasa dinamikanya, luar biasa keingin menangan. Jadi istilahnya dalam kontestasi itu mereka ingin menang saja, tapi kadang-kadang juga tidak siap kalah.